Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan mempelajari mengkafani mayit. Bagaimana tata cara mengkafani mayit. Di sini ada hukum mengkafani mayit. Mengkafani mayit hukumnya sebagaimana memandikannya, yaitu fardu kifayah. Berdasarkan hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu tentang orang yang meninggal karena jatuh dari unta. Di dalam hadis tersebut Nabi SAW bersabda, mandikanlah ia dengan air dan daun bidara dan kafanilah dia dengan 2 lapis kain. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian kadar wajib dari mengkafani jenazah adalah sekedar menutup seluruh tubuhnya dengan bagus. Adapun yang selainnya hukumnya sunnah. Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang di antara kalian mengkafani saudaranya, maka hendaklah memperbagus kafannya. Hadis riwayat Muslim. Kecuali orang yang meninggal dalam keadaan ihram, maka tidak ditutup kepalanya, karena Rasulullah SAW bersabda, jangan beri minyak wangi dan jangan tutup kepalanya, karena Allah akan membangkitkannya di hari kiamat dalam keadaan bertalbiyah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian selanjutnya kriteria kain kafan. Di sini kain kafan untuk mengkafani mayit lebih utama diambilkan dari harta mayit, dan semua biaya pengurusan jenazah lebih didahulukan untuk diambil dari harta mayit daripada untuk membayar hutangnya. Ini adalah pendapat jumhur ulama karena Rasulullah SAW bersabda, kafanilah dia dengan 2 bajunya. Artinya dari kain yang diambil dari hartanya. Memakai kain kafan berwarna putih hukumnya sunnah, tidak wajib. Rasulullah SAW bersabda, pakailah pakaian yang berwarna putih dan kafanilah mayit dengan kain warna putih, karena itu adalah sebaik-baik pakaian kalian. Hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmizi dan disahihkan oleh Al-Albani. Kemudian disunahkan menggunakan 3 helai kain putih. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah SAW dikafankan dengan 3 helai kain putih sahuliyah dari kursuf, tanpa gamis dan tanpa imamah. Hadis riwayat Muslim. Kemudian di sini ada kain mayat wanita. Jumhur ulama berpendapat disunahkan wanita menggunakan 5 helai kain kafan, namun hadis tentang hal ini lemah. Maka dalam hal ini perkaranya longgar, boleh hanya dengan 3 helai, namun 5 helai juga lebih utama. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berkata, dalam hal ini telah ada hadis marfu, kafan seorang wanita adalah 5 helai kain. Akan tetapi di dalamnya ada seorang rawi yang mahjul, tidak dikenal. Oleh karena itu sebagian ulama berkata, seorang wanita dikafani seperti seorang lelaki, yaitu 3 helai kain. 1 kain diikatkan di atas yang lain. Disunahkan menambahkan sarung, jilbab, dan gamis bagi mayit wanita. Al-Lajnah Ad-Daimah mengatakan, mayit wanita dimulai pengkafanannya dengan membuatkan sarung yang menutupi auratnya dan sekitar aurat. Kemudian gamis yang menutupi badan. Kemudian kerudung yang menutupi kepala, kemudian ditutup dengan 2 lapis. Fatwa Al-Lajnah Ad-Daimah. Kemudian selanjutnya kain untuk anak kecil dan wewangian untuk kain kafan. Kafan untuk anak kecil, Syekh Abdullah bin Jibrin mengatakan, mayit anak kecil cukup dengan gamis dan 2 lapis kafan. Tidak diharuskan kain kafan dari bahan tertentu. Tidak ada ketentuan jenis bahan tertentu untuk kain kafan. Yang jelas kain tersebut harus bisa menutupi mayit
dengan bagus dan tidak tipis sehingga menampakkan kulitnya. Wewangian untuk kain kafan. Disunahkan memberi wewangian pada kain kafan. Rasulullah SAW bersabda, apabila kalian memberi wewangian kepada mayit, maka berikanlah 3 kali. Hadis riwayat Ahmad, disahihkan Albani. Kemudian selanjutnya, teknis mengkafani mayit. Teknis mengkafani mayit dalam matan Aqsaril Muhtasarat disebutkan teknis mengkafani mayit. Disunahkan mengkafani mayit laki-laki dengan 3 lapis kain putih dengan memberikan bukhur, wewangian dari asap pada kain tersebut dan diberikan pewangi di antara lapisan. Kemudian diberikan pewangi pada mayit di bagian bawah punggung, di antara 2 pinggul, dan yang lainnya pada bagian sisi wajah dan anggota sujudnya. Kemudian kain ditutup dari sisi sebelah kiri ke sisi kanan. Kemudian kain dari sisi kanan ditutup ke sisi kiri. Demikian selanjutnya pada lapisan kedua dan ketiga. Kelebihan kain dijadikan di bagian atas kepalanya. Kemudian kesimpulan dari teknis mengkafani mayit. Di sini jika kita simpulkan kembali, teknis mengkafani mayit adalah sebagai berikut. Bentangkan tali-tali pengikat kafan secukupnya. Tidak ada jumlah tali yang ditentukan, syariat perkaranya longgar. Dan ada juga penjelasan hitungannya ganjil. Bentangkan kain kafan lapis pertama di atas tali-tali tersebut. Beri bukhur pada kain lapis pertama, atau jika tidak ada bukhur maka dengan minyak wangi atau semisalnya. Bentangkan kain kafan lapis kedua di atas lapis pertama. Beri bukhur atau minyak wangi pada kain lapis kedua. Bentangkan kain kafan lapis ketiga di atas lapis kedua. Beri bukhur atau minyak wangi pada kain lapis ketiga. Letakkan mayit di tengah kain. Tutup dengan kain lapis ketiga dari sisi kiri ke kanan. Kemudian kain dari sisi kanan ke kiri. Tutup dengan kain lapis kedua dari sisi kanan. Kemudian kain dari sisi kanan ke kiri. Tutup dengan kain lapas pertama dari sisi kiri ke kanan. Kemudian dari sisi kanan ke kiri. Ikat dengan tali yang ada. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita semua dan menerima amal ibadah yang kita lakukan.